Halo teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai jenis fasilitas PPN dan PPNBM di Indonesia. Selamat menyaksikan. Untuk subtopik yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis fasilitas PPN dan PPNBM. Jenis fasilitas PPN dan PPNBM ada 3. Yang pertama ada terutang tidak dipungut, kemudian yang kedua ada dibebaskan, dan yang ketiga ada fasilitas PPN dan atau PPNBM yang ditanggung pemerintah. Untuk fasilitas yang pertama, yaitu PPN terutang tidak dipungut. Fasilitas ini didasari di dalam pasal 16B Undang-Undang PPN, di mana fasilitas terutang tidak dipungut diberikan untuk kegiatan di kawasan tertentu, penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu, impor BKP tertentu, kemudian pemanfaatan BKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Untuk fasilitas ini, PKP harus menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 07. Kemudian untuk fasilitas yang kedua adalah PPN dibebaskan. Hal ini juga diatur di dalam pasal 16B Undang-Undang PPN, di mana fasilitas ini juga diberikan untuk kegiatan di kawasan tertentu, penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu, impor BKP tertentu, dan kemudian pemanfaatan BKP TB atau JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Namun bedanya untuk fasilitas dibebaskan, PKP harus menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 08. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apa saja contoh BKP tertentu, JKP tertentu, dan BKP TB tertentu yang dimaksud dalam pasal 16B, baik yang diberikan untuk fasilitas terutang tidak dipungut atau PPN dibebaskan? Ketentuan mengenai hal ini akan kita bahas di dalam contoh-contoh fasilitas, yaitu di subtopik yang keempat. Dan kemudian jenis fasilitas yang terakhir adalah PPN dan atau PPNBM yang ditanggung pemerintah. Jenis fasilitas ini tidak diatur di dalam Undang-Undang PPN, namun diatur di dalam Undang-Undang APBN, dan lebih spesifik, diatur dan dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2010 Jungto PMK Nomor 237 Tahun 2011, di mana di sana disebutkan bahwa pajak ditanggung pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai PDTP itu adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai APBN. Nah, untuk fasilitas PPN yang ditanggung pemerintah, artinya pajak yang terutang itu akan dibayarkan oleh pemerintah dengan menggunakan pagu anggaran. Artinya, Direktorat Jenderal Pajak akan tetap menerima pendapatan. Namun, penerimaan perpajakan ini dibayar oleh pemerintah dari pagu anggaran yang telah ditetapkan di dalam APBN. Untuk itu, agar dapat memberikan fasilitas PPN atau pajak secara global yang ditanggung pemerintah, maka pemerintah harus menetapkan atau menyiapkan budget di dalam Undang-Undang APBN. Untuk fasilitas PPN ditanggung pemerintah, maka PKP harus menerbitkan faktur pajak dan dengan menggunakan kode transaksi 07. Kemudian, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai apa tujuan pemerintah memberikan fasilitas PPN dan PPNBM. Adapun tujuan diberikannya fasilitas PPN dan PPNBM ini adalah, yang pertama, untuk mendukung berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional. Yang kedua, untuk mendorong perkembangan dunia usaha. Yang ketiga, untuk mendukung pertahanan nasional. Dan yang keempat, untuk meningkatkan daya saing. Serta yang terakhir, untuk memperlancar pembangunan nasional. Itulah alasan kenapa pemerintah memberikan fasilitas PPN dan PPNBM. Untuk materi yang berikutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana perlakuan PPN masukan atau yang selanjutnya kita sebut sebagai pajak masukan atau PM atas penyerahan BKP atau JKP yang diberikan fasilitas. Perlakuan PPN masukan atau pajak masukan akan berbeda berdasarkan jenis atau masing-masing dari fasilitas yang diberikan. Untuk fasilitas PPN dan atau PPNBM yang terutang tidak dipungut, maka sesuai dengan pasal 16B ayat 2, maka pajak masukannya dapat dikreditkan oleh PKP. Kemudian, untuk fasilitas yang kedua adalah PPN dan atau PPNBM yang dibebaskan. Sesuai dengan pasal 16B ayat 3 dalam Undang-Undang PPN dijelaskan bahwa pajak masukannya tidak dapat dikreditkan oleh PKP penjual. Kemudian, untuk fasilitas yang terakhir adalah fasilitas PPN atau PPNBM yang ditanggung pemerintah. Fasilitas PPN dan atau PPNBM yang ditanggung pemerintah diperlakukan sama dengan PPN yang terutang tidak dipungut. Sehingga, pajak masukan atas penyerahan BKP atau JKP atau BKP TB yang PPN atau PPNBM yang ditanggung pemerintah dapat dikreditkan oleh PKP penjual. Kemudian, kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu mengenai contoh fasilitas PPN dan PPNBM yang telah diberikan oleh pemerintah. Apa saja contoh-contoh fasilitas PPN dan PPNBM yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini? Kita akan membahas mengenai apa saja fasilitas terutang tidak dipungut yang telah diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan 8 fasilitas tidak dipungut. Atas apa saja? Yang pertama,
atas proyek pemerintah yang dananya berasal dari bantuan luar negeri. Fasilitas ini diatur di dalam PP nomor 42 tahun 1995, di mana di dalam dijelaskan bahwa impor atau pemanfaatan BKP atau BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean dan penyerahan BKP atau JKP oleh kontraktor utama sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah yang seluruh dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, maka PPN atau PPNBM-nya tidak dipungut. Nah, kemudian yang kedua, impor dan pemanfaatan BKP atau BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean dan penyerahan BKP atau JKP oleh kontraktor utama sehubungan dengan pelaksanaan proyek pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri tidak dipungut hanya atas bagian dari proyek pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri tersebut. Artinya, PP ini di sini menjelaskan bahwa yang PPN-nya tidak dipungut atau PPNBM-nya tidak dipungut itu hanya atas proyek yang memang dibiayai oleh pinjaman atau hibah luar negeri. Kemudian, untuk fasilitas PPN yang tidak dipungut yang kedua yang telah diberi oleh pemerintah adalah fasilitas PPN yang tidak dipungut atas impor BKP yang dibebaskan dari bea masuk. Hal ini diatur di dalam PMK nomor 198 tahun 2019. Di dalam PMK ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis barang yang jika diimpor akan dibebaskan dari pengenaan bea masuk. Dan untuk PPN dan atau PPNBM-nya tidak akan dipungut. Adapun jenis barang ini ada banyak yang telah kami tuangkan di dalam video. Kami hanya akan mengambil satu contoh dan menjelaskannya. Yang pertama adalah barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Jadi, jika badan perwakilan negara asing atau para pejabatnya yang bertugas di Indonesia melakukan impor atas barang yang mereka miliki, yang sebelumnya telah diterapkan berdasarkan asas timbal balik, maka atas impor barang tersebut untuk PPN dan atau PPNBM-nya tidak akan dipungut. Artinya adalah, semua impor BKP yang akan dibebaskan dari pengenaan bea masuk, maka atas PPN atau PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut. Selain dari barang perwakilan negara asing, masih banyak jenis barang lain yang diatur dalam ketentuan PMK ini. Untuk menghemat durasi video, teman-teman dapat pause videonya dan membaca secara lebih terperinci di dalam video ini. Kemudian, fasilitas PPN terutang tidak dipungut yang ketiga yang telah diberikan oleh pemerintah adalah atas penyerahan BKP tertentu berupa anode slime yang bersifat strategis untuk tujuan diproses lebih lanjut menjadi emas batangan. Fasilitas ini diatur di dalam PP nomor 106 tahun 2015. Pertanyaannya adalah, apa itu anode slime? Anode slime itu berupa lumpur anoda sebagai produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam tembaga dengan tujuan akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk utama yaitu berupa emas batangan. Kemudian untuk contoh yang keempat adalah fasilitas PPN dan atau PPNBM terutang tidak dipungut atas penyerahan aftur kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional untuk keperluan penerbangan internasional. Fasilitas ini diatur dalam PP nomor 71 di tahun 2012. Di dalam ketentuan ini, fasilitas hanya diberikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional untuk keperluan penerbangan internasional. Lantas, apakah boleh Badan Usaha Angkutan Udara asing memperoleh fasilitas ini? Dalam PP 71 tahun 2012 dijelaskan bahwa fasilitas juga akan diberikan kepada angkutan udara niaga asing, tapi ada syarat, yaitu harus dilakukan secara timbal balik. Kemudian, fasilitas PPN terutang tidak dipungut juga akan diberikan atas penyerahan BBM kapal jenis Marine Fuel Oil atau MFO 380 dan Marine Gas Oil atau MGO untuk angkutan luar negeri. Hal ini diatur di dalam PP nomor 15 tahun 2015. Fasilitas PPN tidak dipungut dapat diberikan sepanjang PKP yang melakukan penyerahan BBM untuk kapal angkutan luar negeri memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan BBM di dalam negeri bagi produk bahan bakar minyak. Artinya, PKP yang bakal diberikan fasilitas ini adalah PKP yang masih memiliki fasilitas pengolahan dan penyimpanan BBM di dalam negeri bagi produk bahan bakar minyak. Kemudian, fasilitas PPN terutang tidak dipungut juga diberikan atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil atau gross split. Hal ini diatur di dalam PP nomor 53 tahun 2017. Kontraktor akan diberikan fasilitas PPN atau PPNBM terutang tidak dipungut atas perolehan BKP atau JKP, atas pemanfaatan BKP-TB atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan. Jadi garis bawahi hanya yang digunakan dalam rangka operasi perminyakan. Fasilitas ini akan diberikan kepada kontraktor mulai dari tahap eksplorasi dan sampai eksploitasi, bahkan sampai dengan saat dimulainya produksi komersial. Kemudian, fasilitas PPN terutang tidak dipungut diberikan atas impor atau atas penyerahan alat angkutan tertentu.
Hal ini diatur di dalam PP nomor 50 tahun 2019. Adapun alat angkutan tertentu yang dimaksud dalam hal ini adalah alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api serta suku cadangnya dan alat keselamatan pelayaran atau penerbangan untuk manusia yang diimpor atau diserahkan oleh atau kepada Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri. Artinya, selama angkutan ini diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI, atau Polri, dan atau diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri, maka bakal diberikan fasilitas PPN terutang tidak dipungut. Kemudian yang kedua, dengan jenis alat angkutan yang sama, tapi hal ini diimpor oleh pihak lain, tapi ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri. Artinya, dia tidak diimpor oleh Kementerian Pertahanan, tidak diimpor oleh TNI, dan tidak diimpor oleh Polri, tapi oleh pihak lain yang telah ditunjuk sebelumnya oleh Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri. Sejalan dengan subtopik yang kedua tadi, yaitu mengenai tujuan dari pemberian fasilitas, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari pemberian fasilitas ini adalah untuk mendukung pertahanan dan keamanan dari Republik Indonesia. Dan masih ada beberapa jenis alat angkutan lain yang dinyatakan dalam ketentuan ini. Untuk menghemat durasi video, kami harapkan teman-teman dapat pause videonya dan membaca secara lebih terperinci. Kemudian, fasilitas PPN terutang tidak dipungut juga diberikan atas penyerahan JKP tertentu terkait alat angkutan tertentu tadi. Jika tadi kita membahas mengenai atas impor atau penyerahan alat angkutan tertentunya, sekarang kita bahas mengenai penyerahan JKP tertentu yang terkait dengan alat angkutan tertentu tadi. Hal ini juga diatur di dalam PP nomor 50 tahun 2019. Apa saja JKP tertentu yang terkait dengan alat angkutan tertentu tersebut? Yang pertama, jasa yang diterima oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional yang meliputi jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh, dan jasa perawatan dan perbaikan kapal. Kemudian ada jasa yang diterima oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi jasa persewaan pesawat udara dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara. Dan beberapa jenis jasa lainnya yang telah kami nyatakan dalam video ini. Nah, itu adalah contoh-contoh fasilitas PPN terutang tidak dipungut yang selama ini telah diberikan oleh pemerintah. Kemudian, contoh pemberian fasilitas untuk PPN dibebaskan itu ada 6. Yang pertama, fasilitas PPN dan atau PPNBM yang dibebaskan diberikan untuk impor dan atau penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu. Ketentuan ini diatur di dalam PP nomor 38 tahun 2003. Nah, apa saja sih jenis barang kena pajak yang atas impor atau penyerahannya diberikan fasilitas PPN dibebaskan oleh pemerintah? Yaitu yang pertama, atas rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. Yang kedua, yaitu atas senjata, amunisi, alat angkut di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan atau sekarang kita kenal sebagai Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, atau oleh pihak lain yang ditunjuk dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang diimpor oleh PT Persero Pindad yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI, atau Polri. Dan beberapa jenis barang-barang lainnya yang telah tertera di dalam video. Selain BKP tertentu, juga diberikan fasilitas PPN dibebaskan atas JKP tertentu. Apa saja contoh atau jenis JKP tertentu yang atas penyerahannya diberikan fasilitas PPN dibebaskan? Yaitu yang pertama, atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan untuk rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya, dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah. Kemudian atas jasa persewaan rumah susun sederhana, kemudian atas jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan foto udara wilayah NKRI, dan beberapa jenis JKP lainnya yang telah tertera di dalam video yang dapat teman-teman baca. Nah, sebenarnya untuk ketentuan mengenai jasa kepelabuhanan dan jasa kebandarudaraan ini akan dijelaskan di PP tersendiri nantinya. Kemudian, untuk fasilitas PPN dibebaskan juga diberikan atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis. Perlu digarisbawahi bahwa yang tadi kita hanya menyebutkan BKP tertentu. Sedangkan dalam hal ini, kita akan memberikan fasilitas PPN dibebaskan atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan bersifat strategis. Ketentuan ini diatur di dalam PP nomor 48 tahun 2020. Apa saja BKP yang bersifat strategis tersebut? Yang pertama, mesin dan peralatan pabrik yang digunakan langsung untuk menghasilkan BKP oleh PKP pabrikan, termasuk yang atas impornya dilakukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi, tapi tidak termasuk suku cadangnya, dan harus dilengkapi dengan surat keterangan bebas atau SKB.
Kemudian, barang hasil kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah yang tidak disamak, dan beberapa jenis BKP lainnya yang telah dinyatakan di dalam video yang dapat teman-teman baca. Kemudian, fasilitas PPN dan atau PPNBM dibebaskan juga diberikan atas impor BKP oleh perwakilan negara asing dan badan internasional serta para pejabatnya, atau penyerahan BKP kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta para pejabatnya. Hal ini diatur di dalam PP nomor 47 tahun 2020. Atas impor BKP atau penyerahan BKP oleh atau kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya akan dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM. Hal ini bakal ditetapkan berdasarkan asas timbal balik atau perjanjian atau kelaziman internasional dan diberikan dengan surat keterangan bebas atau SKB. Kemudian, PPN dibebaskan juga diberikan atas penyerahan air bersih, baik yang belum siap diminum atau yang telah siap diminum, termasuk biaya sambung atau biaya pasang air bersih dan biaya beban tetap air bersih. Hal ini diatur di dalam PP nomor 40 tahun 2015. Ada catatan di mana tidak termasuk mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN adalah air minum dalam kemasan. Kemudian, fasilitas PPN dibebaskan juga diberikan atas penyerahan jasa ke bandar udara tertentu kepada perusahaan angkutan udara niaga baik nasional dan asing untuk mengoperasikan pesawat udara yang melakukan penerbangan luar negeri. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi bahwa penyerahan jasa ke bandar udaraan yang akan diberikan fasilitas PPN dibebaskan itu hanya penyerahan kepada perusahaan angkutan udara baik nasional atau asing. Namun, untuk angkutan udara niaga asing harus memenuhi persyaratan tertentu. Apa saja sih jenis jasa yang mendapat fasilitas? Yang pertama, atas pelayanan jasa penerbangan, kemudian atas pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara, kemudian atas pelayanan jasa konter, pelayanan jasa garbarata, dan atau pelayanan jasa bongkar muat penumpang, kargo, dan atau pos. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa untuk perusahaan angkutan udara asing harus memenuhi persyaratan tertentu agar mendapat fasilitas ini. Adapun persyaratannya adalah yang pertama, tidak mengangkut penumpang, kargo, dan atau pos dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di wilayah Indonesia dan diterapkan berdasarkan asas timbal balik. Kemudian, fasilitas PPN dibebaskan juga diberikan atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan luar negeri. Lalu apa saja jasa yang mendapat fasilitas? Yang pertama, jasa pelayanan kapal, yaitu termasuk jasa labuh, jasa pandu, jasa tunda, dan jasa tambat. Yang kedua ada jasa pelayanan barang, yaitu jasa bongkar muat peti kemas sejak dari kapal sampai ke lapangan pemupukan dan atau sejak dari lapangan pemupukan sampai ke kapal. Itu adalah 6 jenis pemberian fasilitas PPN dan atau PPNBM dibebaskan yang selama ini telah ada di Indonesia. Materi yang terakhir kita akan membahas mengenai fasilitas khusus, yaitu fasilitas yang ada di dalam kawasan tertentu. Adapun kawasan yang dimaksud ada 4. Ada tempat penimbunan berikat, kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. TPB ini diatur di dalam PP nomor 85 tahun 2015. Adapun fasilitas di dalam TPB ialah PPN-nya terutang tidak dipungut. Kemudian bentuk TPB itu ada beberapa. Ada gudang berikat, kawasan berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, toko bebas bea, tempat lelang berikat, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk free trade zone diatur dalam PP nomor 41 tahun 2021. Kawasan bebas itu merupakan kawasan yang berada di dalam wilayah hukum NKRI tapi terbebas dari daerah pabean sehingga bakal bebas dari pengenaan bea masuk PPN dan PPNBM serta cukai. Nah, untuk free trade zone ada 2 fasilitas di dalamnya. Ada PPN dibebaskan dan ada PPN terutang tidak dipungut. Untuk ketentuannya, teman-teman dapat baca yang ditampilkan di dalam video. Kemudian untuk kawasan ekonomi khusus, ini diatur di dalam PP 40 tahun 2021. KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Adapun fasilitas PPN yang diperoleh dalam KEK adalah PPN-nya terutang tidak dipungut. Adapun kawasan yang keempat adalah kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET yang diatur dengan PP 147 tahun 2000. Fasilitas yang ada di dalam KAPET itu berupa PPN tidak dipungut. Kemudian yang terakhir ada Entreport produksi tujuan ekspor yang diatur dengan PP nomor 3 tahun 1996. Fasilitas yang ada di dalam EPTE berupa PPN tidak dipungut. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai fasilitas di dalam kawasan, teman-teman dapat saksikan video yang telah dibuat oleh kelompok. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.